peziarahan kaum Nasrani, yakni ke Roma, Yerusalem, dan ke Santiago de Compostela di Spanyol. Namun, hanya peziarahan ke Santiago de Compostela yang dilakukan dengan cara yang sama selama lebih dari 1000 tahun, yakni berjalan kaki ratusan kilometer. Jalur peziarahan ini populer disebut Camino de Santiago. Inilah jalur salah satu dari 12 murid Yesus atau Isa Al-Masih, yakni Santo Yakobus, dalam mengabarkan Injil ke Jazirah Iberia. Di tengah perjalanan, Santo Yakobus dibunuh Raja Romawi Herodes Agripa I pada tahun 44 Masehi. Santo Yakobus dimakamkan di Santiago de Compostela, dan di situ pula letak Katedral Santiago de Compostela, tempat tujuan para peziarah Camino de Santiago. Ada 2 jalur yang biasa dilakukan para peziarah dari berbagai penjuru dunia. Yang umum adalah jalur dari Prancis sepanjang 890 km. Jalur kedua adalah dari kota Sevilla, Via de la Plata, yang lebih ekstrim, sejauh 1006 km. Fotografer dan petualang senior Indonesia, Don Hasman, pernah menjelajahi 2 jalur itu menuju Santiago de Compostela. Berikut kisah Don Hasman. Om Don Hasman ini pernah napak tilas jalur Santiago de Compostela di Spanyol ya Om ya? Di Spanyol. 2 kali. Dari Prancis juga. Ya. Yang startnya dari Prancis. Yang pertama tahun 2007 ketika umur masih 67 tahun. Betul. Kemudian yang kedua tahun 2016 ketika umur sudah 76 tahun. Betul. Ya. Ini kenapa Om memilih jalur itu untuk petualangan Om Don Hasman? Bukan petualangan, saya cuma ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang Kristen itu di jalur ziarahnya mereka. Ya, siapa sih Om Santiago? Santiago itu Santo Yakub. Santo Yakub itu muridnya. Salah satu dari 12 muridnya Yesus. Iya. Itu berarti terjadi tahun awal-awal tahun Masehi ya? Awal tahun Masehi. Ya. Dia kan itu jalurnya, itu jalur pengabaran Injilnya Santo Yakub gitu. Ya. Dan itu ditelusuri kembali oleh banyak orang. Itu sebenarnya sudah sejak abad ke-12 itu banyak yang melakukan penelusuran setelah diketahui bahwa beliaulah ini yang memberikan pengabaran Injil di Jazirah Iberia sebelah utara itu. Iya. Nah itu, tapi kan waktu dia kembali itu dia kena dipenggal sama Herodes Agripa itu tahun 42. Orang Romawi. Ya, Kaisar Romawi. Kaisar. Herodes ya? Herodes atau disebutnya Herodes Agripa. Kita bilang Herodes kan, Ya. kalau mengucap sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris Herodes Agripa itu. Itu yang pertama itu Om Don Hasman melewati jalur yang asli ya dari Dari kota Saint-Jean-Pied-de-Port di Prancis. Jalur di Prancis Selatan itu. Sampai Spanyol. Sampai melewati pegunungan Pirenia itu ke selatan gitu ya. Ke pegunungan Pirenia, baru turun sampai ke kaki gunung Pirenianya tuh, rangkaiannya itu kan jauh itu dari Eropa Barat sampai kan ke ujung Spanyol itu. Ya. Itu Berapa kilo Om? Hari pertama itu sudah lewat gitu. Gampang itu semua orang bisa lakukan, tapi Jalan kaki ya? Jalan kaki ya? Jalan kaki. Berapa kilo Om? Itu 890-an. Kemudian itu ditambah, saya tambah lagi kan ke arah barat itu namanya kota Finisterre atau Vistera itu. Vistera Terus yang ditambah lagi sampai kan Lucia itu, Ya. baru balik lagi itu. Jadi 1000 kilometer ya? Ya. Ya. Finisterre itu berarti tempat akhir maksudnya? Finish artinya akhir. Akhir. Ter itu terra tanah kan, Ya. itu daratan terakhir lah. Daratan terakhir yang dilewati Santiago Jakub. Bukan, itu hanya gimmick saja. Oh, gimmick. Itu bukannya asli. Kalau jalur yang sebenarnya itu sampai berakhir di Katedral Santiago.
Oh gitu. Ada di kota Santiago itu ada katedralnya. Di Ada Spanyol ya, tiga. di Galicia ya. Di Galicia provinsinya. Provinsinya Galicia. Barat laut itu. Barat laut, ya. Dan di bawah altarnya itu ada makamnya. Ya. Apa yang dalam perjalanan itu yang menarik apa Om? Yang Ya, pertama. Yang menarik itu saya bilang sangat baik itu betul. Sesama peziarah itu kalau ada yang kesulitan itu mereka Saling membantu. Iya. Dan juga ada punya makanan apa segala macam itu berbagi di tengah jalan maupun setelah tiba kita masak sama-sama atau ada yang punya makanan apa itu kita berbagi itu. Ya. Itulah. Tapi heran begitu sudah sampai di kota besar berakhir kembali pada pola hidup mereka egoisnya. Ya. Artinya urusannya urusan masing-masing. Jadi perjalanan Om dan Hasman itu juga diketahui masyarakat bahwa ini melewati jalur untuk peziarahan ya. Oh, kan kita lewati desa-desa segala macam itu. Ya. Tapi terbanyak yang saya ketemukan itu dalam perjalanan itu boleh dibilang 90% itu warga negara asing yang datang ke Spanyol. Yang kira-kira 5-10% ya mungkin ada warga Spanyol. Ada orang Spanyol yang ikut acara perjalanan itu, tapi mereka biasanya sepotong-sepotong. Ya, itu dan Om dan Hasman sendirian atau Berdua. berdua sama? Sama satu namanya Filomena Reis. Ada istri teman yang dititip untuk saya jaga. Oh, itu butuh biaya berapa Om untuk jalan Kalau dari yang pertama 35-36 juta itu. termasuk tiket ya? Oh enggak, di luar tiket. Itu di sananya saja itu. Di sananya aja ya? Iya. Iya. Kemudian peralatan apa yang dibutuhkan Om? Ya, pakaian secukupnya. Paling pakaian cuman ada buat pakaian tidur sama pakaian buat besok kalau dia kotor gitu. Ya. Nah, saya biasanya kan pakaian yang saya pakai itu saya tinggalkan. Nanti saya ambil pakaian yang udah bersih. Karena di tempat-tempat penginapan itu ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Saya cari kalau bisa yang tidak bayar. Karena juga makanannya disediakan makanan malam tidak bayar, udah termasuk. Makan malam tidak bayar, tidur tidak bayar, kotak amalnya itu terbuka. Siapa yang kekurangan uang itu silakan boleh ambil secukupnya. Kalau yang mau berdonasi silakan nyumbang seikhlasnya. Oh, itu khusus untuk peziarah ya? Ya, dibuka. Sepanjang Jadi, perjalanan itu? oh, enggak semuanya, katalah 10% dari semua yang Jalur-jalur itu ya? albergue itu albergue artinya tempat penginapan, Ya. menginap para peziarah. Karena itu biayanya murah, antara sekitar 4-10 euro. Kalau yang hotel itu biasanya di atas 20 sampai kan 200-an Ya. euro itu Ya, per malam. per malamnya. Ya. Kalau sepatu Om, ada sepatu khusus nggak? Enggak, saya pakai sepatu Eiger itu. Iya. Saya pakai nggak ada lecetnya itu. Iya. Ya itu saya pakai itu hampir 2 juta langkah. Karena 2 saya juta itu langkah. menggunakan pedometer itu. Oh, gitu. Jadi langkah saya kan 61 cm. Saya udah mengkalibrasinya itu. Apa ya Om, nilai-nilai apa yang kira-kira membuat didapat Om dan Hasman selama perjalanan? Yang saya rasakan aja lah yang Iya. terbukti, yang saya alami itu pada saat berakhir perjalanan itu yang paling jauh yang di kota Finisterre itu Iya. di tepi laut. Selanjutnya itu di sebuah tanjung itu adalah Samudra Atlantik gitu. Ya. Dianggapnya waktu dulu kan itu adalah ujung dunia ya. Ya. Daratan terakhir. Selanjutnya itu Samudra Atlantik yang belum diketahui itu ya. Nah, itu saya jalani itu dengan harapan yaitu saya mau hanya rekreasi, mau jalan-jalan, rekreasi, olahraga, kan jalan kaki itu. Ya. Nah, itu sekalian melihat budaya orang Spanyol seperti apa sih. Tapi di luar dugaan banyak ketemu orang-orang asing yang sangat baik gitu, sangat bersahabat gitu. Ya. Dan yang saya alami itu di akhir perjalanan itu ada kebiasaan itu untuk buang sial. Buang sial artinya dia bakar surat, dia bakar sepatunya atau buang sepatunya itu, atau dia taruh di sepatunya ditumpuk itu sebagai buang sialnya sambil mengucap apa yang dia mau buang sialnya itu. Kalau saya dipaksakan itu saya kan nggak percaya, tapi ya karena mereka maksa udah jalanin aja sebagaimana orang di sini Iya. lakukan katanya. Oke lah, saya bilang
kebetulan ada baju kaos tangan panjang saya itu, saya udah mulai robek ketiaknya itu. Saya bilang saya bakar ini aja ya. Ya. Kalau persiapan Om untuk melakukan ziarah Santiago ini 2 tahun saya lakukan intensif. ya, itu apa aja Om? Jalan cepat. Jalan cepat ya. Saya jalan cepat itu saya simulasikan itu sampai pada tengah hari sekalipun sambil saya bawa beban supaya terbiasa. Itu 2 tahun. Dua Tapi tahun yang ya? intensif itu 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ya. Ah, Kalau yang kedua Om dari jalur apa Om? dari jalur namanya jalur Perak gitu. Jalur Via Perak de ya. la Plata, 1006 km itu. Dari kota Sevilla itu sampai ke kota Santiago. Santiago Iya. de Capolista itu ya. De Santiago Yang Santiago de Compostela. de Compostela Ya ya. di Galicia itu. Di Galicia. Itu 1.200 1006. 1.600. 1006 Oh, km. 1.006 km. Iya, tapi jalur itu agak ekstrimnya itu salah satu yang panjang. Iya. Dari kira-kira 16-17 jalur itu, tapi saya pilih itu karena ini dikatakan ekstrim panjang dan juga kondisi cuaca tidak menentu. Betul. Iya. Itu hari pertama aja itu Berarti temperatur tantangannya 50 derajat. Oh, gitu. Temperatur. 50 derajat, panas sekali Om. Ya, dehidrasi itu. Dehidrasi dan Ya, pasti kalau kita bawa air cukup kan aman itu. Ya, Ya, itu. kita sebelumnya pergi bacalah buku tentang jalur itu ya. Yang Anda mau telusuri. Kalau sekarang kan gampang, bukunya banyak. Mau tanya tiap hari itu Ada kepada internet. orang yang melakukan itu kan ada banyak apa sih grup-grup begitu tuh. Iya. Anda bisa tanya itu saat ini. Itu sepatu bisa jebol-jebol dong Om kalau panas. Enggak. Saya pakai Tapi- satu aja. Enggak kepanasan Om. Yang kedua itu salah pakai. Saya pakai sepatu Eiger juga, tapi yang dia punya tipenya Anaconda. Itu sepatunya itu sangat kokoh. Itu kulitnya itu ya. Itu 5 lapis itu. Itu waterproof betul itu, kedap air itu, tapi nggak cocok dipakai di daerah panas. Kepanasan saya. Itu sepatunya sampai saya bongkar pakai cutter, mau cari bengkel untuk saya bor supaya ada ventilasi, nggak ketemu bengkel karena kan kebanyakan jalannya di desa. Iya, sekali-sekali ya ketemu kota kecil tapi bengkelnya nggak ada ya, karena mereka di sana kan kerjanya kan udah lewat pukul 9. Iya. Akhirnya agak tersiksa dong. Iya, tengah hari mereka tidur. Ya, nanti buka lagi jam 4, jam 5. Ya itu saat kita udah mau hampir sampai di kota itu. Ya itu kebiasaan orang Spanyol. Anda mau makan di sana pukul 7 malam, pukul 6 malam, ya nggak bisa, tunggu nanti pukul 9. Ya, makanya kalau mau ke sana pelajari dulu itu. Saya baca 12 buku. Untuk mempelajari kebudaya, situasi alam. Buku tentang jalur itu. Oh, iya. Amat kebiasaan orang Spanyol. Iya. Ya kita harus pelajari dong. Iya, Kalau betul. orang cuman asal ikut-ikutan begitu aja, nanti ngalamin menghadapi masalah di sana baru mau cari tahu, terlambat. Iya. Kita mau sebelumnya kita udah ketahui lebih awal. Iya. Kalau yang kedua itu kira-kira 58 juta itu. Biaya Biaya. yang karena lebih panjang ya, 50. Lebih panjang, lebih lama, sama agak lebih mahal. Berapa hari Om perjalanan? Yang itu 36 hari. 36 hari yang pertama. 35 sih, ada di 2 kota itu saya ambil, ada yang tambah 1 hari. Kalau yang pertama berapa hari? Yang pertama 32, ditambah 32. tambah 2 hari, 34. Iya. Gitu. Karena ada di 2 kota saya menginap 2 malam. Iya. Berarti yang De La Plata itu perbedaannya apa Om? Dari Ekstrim panjang, tetapi di situ lebih sepi. lebih sepi Kalau ya, yang di sebelah utara dari timur ke barat, kalau yang kedua itu selatan ke utara. Iya. Kalau yang dari yang pertama yang timur ke barat, manusianya terlalu banyak gitu. Yang dari De La Plata itu? Iya, kalau kurang cepat dapat penginapan itu ya kita mesti menginap di hotel atau menginap di tempat desa berikutnya itu. Itu jalur yang dari Sevilla ya? Bukan, yang dari utara. Yang saya dari kira yang pertama, aman. Nggak pernah kekurangan, nggak pernah kehabisan gitu. Oh, itu yang pertama yang dari Iya. Prancis itu ya? Kalau yang kedua itu kan lewat provinsi Extremadura, Iya. terusnya ada juga yang itu lewat di kota Salamanca. Iya. Itu bagus gitu. Indah ya? Iya. Itu apakah
jalur pertama yang jalur de la Plata ke Compostela, Via de la Plata. Via de la Plata itu apakah Yang selatan? Apakah itu juga jalur Santo Bukan. Jacob? Bukan ya? Bukan. Tapi itu kenapa jalur itu? membawa perak bangsa Romawi. Kan Romawi menguasai Jazirah Iberia juga Iya, kan. iya. Itu masih banyak peninggalan Moor, peninggalan Islam. Karena Islam 700 tahun nih di Iya. Jazirah Iberia. Iya. Ya. Jadi enak aja Iya. ke sana. Jadi kenapa jalur itu dianggap jalur penziarahan Santo Jacob itu? Karena itu banyak orang mencari tantangan. Oh, Panjang, cuaca bisa panas, ekstrim. Ya, itu bisa sampaikan 4 derajat ya. gitu. Itu bulan apa Om yang paling ideal untuk melewati? Kalau saya menghitung betul startnya tanggal berapa, selesai tanggal berapa, jangan di musim panas saja. Oh, Kalau gitu. di musim panas itu berebutan untuk tempat penginapannya karena manusianya terlalu banyak, penginapan terbatas. Ya, Gitu. sama cuaca panas juga. Enggak, gimana? ya cuaca lebih panas. Tapi kalau yang di utara itu jadi sejuk gitu. Ya. Kalau yang di selatan mungkin lebih panas lagi. Gitu. Ya. Dari saya pilih itu tanggal 1 bulan September karena tanggal terakhir dari orang berlibur musim panas di Eropa itu 31 Agustus. 1 September mereka harus masuk kantor, mereka kerja, masuk kuliah, masuk sekolah. Jadi sepi ya? Kosong, Ya, lebih kosong. Bagian para pensiunan ini yang keluar. Ya. Ya, jadi kita harus ngitung betul. Ya. Jangan cuma pergi asal pergi itu. Ya. Jadi Kita semua dengan perhitungan. Kalau yang kedua ini sendiri atau ada teman? Berdua juga orang yang sama. Orang yang sama. Asal teman saya sangat percaya, kami bersahabat sudah 30-an tahun. Ya. Dia minta agar istrinya suka lengah kalau nyebrang di kota, dia takut ketabrak. Oh, gitu. Dan betul, saya menyelamatkan nyawanya pada satu saat, tapi dia juga nggak pernah tahu itu. Saya hanya tarik, stop, dia tarik ke belakang, kalau tidak dia sudah mati. Ditabrak mobil ya? Ditabrak mobil, karena dia tidak bisa menghitung kecepatan mobil, jarak mobil. Oh, mengira-ira. Apakah masih bisa atau tidak? Ya. Ya itulah lengahnya. Dan itulah Kalkulasinya buruk ya? nggak bisa kalkulasi ya, dia nggak ngerti gitu. Ya. Tapi kalau saya kan bisa ngitung gitu kira-kira itu Ya. berbahaya. Saya hanya tarik sedikit itu. Kalau tidak dia sudah ada di tengah mobil atau di lintas roda mobil. Ya itulah sang suami yang bijak itu, dia sudah bisa memperhitungkan itu. Cuman itu aja. Ya. Terselamatkannya hanya nahan. Kita tahan, yaitu kewajiban saya untuk mendampingi dia. Ya. Nah, Ini istilahnya perjalanan apa Om? Penziarahan ini? saya sih itu olahraga dan rekreasi. Ya. Sekalian memahami budaya bangsa lain. Ya. Tapi secara internasional populernya dengan penziarahan apa Ibu? Itu namanya Camino de Santiago. Camino de disebutnya, Santiago. atau, Santiago de Compostela itu. Itu 1 tahun kira-kira sekitar 600-700 ribu orang itu. Yang berziarah yang gitu. jalan bergerak dari satu desa ke desa lain gitu. Terus Nah, jalannya di pedesaan. sampai di Santiago de Compostela apa yang dilakukan Om? Ya orang sih itu sangat mengagumi dan berdoa di makamnya Santiago-nya itu, yang Santo Yakub itu Ya. ada di bawah altar itu. Om dan Asman ketika melakukan ziarah Santiago de Compostela itu bawaannya apa aja Om ya? Saya bawa baju, hanya kira-kira tambahan 2 pasang baju itu untuk jaga-jaga kemungkinan kalau baju itu kotor dan tidak ada tempat untuk mencuci. 1 untuk baju jalan lagi esok, 1 pasang baju itu untuk tidur. Tapi biasanya baju yang saya pakai itu kan kotor, itu saya tinggalkan di tempat saya menginap. Saya ambil yang mereka sudah cuci, baju orang lain yang tinggalkan. Ya. Saya kebanyakan dapat baju orang-orang perempuan itu, karena ukurannya kan kecil untuk Ya. saya itu. Tapi saya bisa pakai. modelnya model perempuan Om? Ya, habis itu kan biasanya kancingnya terbalik gitu. Iya. Kalau baju kaos atau baju kemeja itu, pakai aja. Nggak apa-apa. Yang penting kan, nggak apa-apa lah. Bajunya sebenarnya bermerek. Tapi pernah nggak diketawain atau dikomentari enggak ya? Pusing. Nggak ambil pusing ya? Iya. Ya. Ya, jadi saya bawa itu kira-kira ukurannya itu sekitar
12 sampai maksimal 15 kilo kalau saya jalan awalnya. Karena saya bawa minum kan, saya bawa susu. Saya bawa susu cair ya, susu murni. Kadang-kadang ya udah tinggal sekotak, itu berarti setengah liter itu kan. Atau saya bawa itu jus itu, yang satu botol atau satu karton itu kan isinya satu, ada yang setengah liter itu. Ya udah, kita makan itu makin lama biasanya makin ringan. Dan makan siang juga saya selalu biar kata sedikit kue-kue masih ada saya bawa itu. Tapi sepanjang jalan itu banyak rumah makan, ya asal yang penting mau bayar aja. Sekali makan itu rata-rata 10 euro. Kalau kita yang paling penting itu waktu kita mulai jalan itu kita minta kartu itu, kartu kayak paspornya untuk itu kita harus bisa memberikan kartu kredensial card kita untuk acara perjalanan itu yang kita bisa minta di gereja atau di kantor pariwisata. Itu kita bisa dapat itu. Ada yang bayar 2 euro, ada yang gratis itu, yang mengeluarkan gereja dan distempel. Dan nanti di akhir perjalanan itu nanti dilihat kita jalannya lewat mana saja. Itu baru bisa diberikan sertifikat dalam bahasa Latin itu ya. Ada 2 sertifikat. Satu sertifikat yang umum, satu sertifikat yang dikeluarkan secara khusus itu yang kita bayar kalau nggak salah 4 atau 6 euro gitu. Nggak apa-apa, saya punya 3 sertifikatnya. Berarti ya kalau di berat rata-rata 12 sampai 15 kilo ya Om? Ya 12 sampai 15 kilo. Setiap hari itu berjalan itu antara 25 sampai kan 38,5 kilometer per hari. Memang berat tapi kita nikmati, jangan mengeluh. Karena sepanjang jalan enak kita ketemu orang baik. Itu saling tolong menolong, saling kasih makan, banyak teman. Wah, orang-orangnya baik gitu. Saya nggak nemukan bule yang baik itu kecuali di jalur Santiago de Compostela. Oke, terima kasih Om. Sama-sama.